Halo teman-teman, balik lagi nih bersama aku Hanifah. Nah, kali ini kita kedatangan teman kita nih dari Bali. Silahkan perkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Adri. Aku adalah mahasiswa UIN Raden Masai Surakarta semester 6. Dan asalku sebenarnya sih masih keturunan Jawa ya. Cuma aku itu lahir dan besar di Bali. Nah, kita bakal ngobrol bareng nih sama Adri selama beberapa menit ke depan. So, dengerin ya percakapan kita. Nah, aku mau tanya nih berapa pertanyaan tentang Bali nih. Boleh. Sudah berapa lama sih kamu di Bali, tinggal menetap di Bali? Untuk di Bali sendiri kan itu saya sebenarnya dari lahir ya sampai lulus SMA. Kemudian setelah lulus SMA saya gap year selama 1 tahun, baru melanjutkan kuliah ke Jawa gitu. Jadi hitungannya mungkin bisa sekitar 19 atau 20 tahun ya saya tinggal di Bali gitu. Oke. Nah, setiap daerah kan tentunya memiliki bahasa daerahnya tersendiri nih. Nah, menurutmu berapa persen sih perbedaan bahasa Bali dengan bahasa Jawa? Untuk perbedaan bahasa sendiri menurut saya sih agak signifikan ya, karena emang bahasa Bali dan bahasa Jawa juga ada beberapa kosakata yang memang cenderung berbeda, tapi ada juga beberapa kosakata yang dapat kita temui itu sama gitu. Jadi sekitar, ya kalau dibilang perbedaannya mungkin ada 95%. Jadi 5%-nya ya 5%-nya mungkin adalah beberapa kosakata yang sama gitu. Lebih mudah bahasa Jawa atau bahasa Bali nih menurut kamu? Untuk bahasa Bali atau bahasa Jawa itu tergantung ya, tapi menurut saya kalau saya sendiri kan saya memang keturunannya Jawa. Dan memang di keseharian di rumah itu terkadang menggunakan bahasa Jawa juga. Namun tidak menutup kemungkinan saya untuk belajar bahasa Bali selama saya menetap di sana, karena lingkungan saya juga lingkungan orang-orang asli sana gitu, asli Bali. Akan tetapi karena saya berasal dari backgroundnya suku Jawa, jadi saya lebih mudah mengerti bahasa Jawa ketimbang bahasa Bali. Tapi untuk beberapa kosakata bahasa Bali juga masih bisa dipahami. Boleh dong sapa teman-teman yang di rumah pakai bahasa Bali. Halo sementon. Gitu dong. Ya. Oke. Nah, ketika pindah ke Jawa nih, kamu ngalamin culture shock gak sih? Untuk saat pertama kali Jawa mungkin ada beberapa culture shock yang saya alami terkait bahasa, mungkin juga seperti itu. Saya bilang kenapa 95%, karena memang banyak juga ternyata perbedaan antara bahasa Bali dengan bahasa Jawa. Selain dari bahasanya juga mungkin dari nada bicara kali ya. Karena kan kalau kita tahu sendiri, apalagi di sini di daerah Solo itu kan untuk pengucapan gitu kan menggunakan nada yang cenderung rendah gitu kan, halus. Sedangkan kalau di Bali itu cenderungnya lebih tegas gitu. Jadi kan untuk nada bicara itu juga bisa istilahnya kayak membawa persepsi tersendiri. Takutnya ketika saya berbicara menggunakan nada Bali gitu di wilayah sini, takutnya penafsirannya itu berbeda. Apakah saya marah atau gimana gitu. Tapi kan untuk di Bali sendiri itu kan itu biasa aja gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dengan penduduk yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam nih, sebagian orang Islam, menurutmu apakah hal tersebut mempengaruhi kehidupan pribadimu? Kalau untuk mayoritas agama sih sepertinya tidak begitu berpengaruh ya, karena di Bali sendiri juga terdapat tempat ibadah-ibadah agama lainnya juga.
Bahkan di Bali sendiri itu ada beberapa tempat yang tempat ibadahnya itu di beberapa agama tergabung dalam satu ruang lingkup. Misal ada masjid, pura, dan gereja gitu masih dalam satu ruang lingkup. Jadi kalau untuk perbedaan agama sih tidak terlalu signifikan. Kita juga yang penting tetap menghargai satu sama lain sih gitu kan. Oke, lanjut ya. Orang Bali itu biasanya kan memiliki nama identik seperti wayang, made, nyoman, dan lain-lain. Itu nama-nama tersebut itu memiliki arti khusus nggak sih? Dan digunakan untuk siapa saja? Untuk nama-nama itu tuh sebenarnya adalah merupakan, kalau kita bilang juga ada kasta. Nah di Bali itu terdapat yang saya ketahui itu ada 4 kasta, yaitu ada kasta Brahmana, kasta Satria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Nah dari kasta-kasta tersebut itu ada beberapa penyebutan tersendiri. Misal kalau dari Brahmana itu depannya memakai nama I seperti Ide Bagus, Ide Ayu. Nah itu kalau misalnya dari kasta Satria misalnya memakai anak agung, cokorde, atau segala macam gitu. Sedangkan kalau misalnya di kasta terendah sendiri itu namanya tuh berdasarkan urutan lahir. Misal kayak kadek, misal itu anak kedua, kayak nyoman itu anak pertama gitu. Itu sih. Jadi kayak misal kalau dari perbedaan nama tadi itu lebih ke mungkin ada beberapa cara kita untuk bersikap dengan mereka gitu. Misal kayak kasta yang tinggi kayak Brahmana ataupun Satria, mungkin kita dari yang biasa aja itu kayak kita yang berasal dari kasta yang terbilangnya mungkin yang biasa gitu, itu pasti juga menghargai gitu, kayak tutur kata harus dijaga, kemudian attitude gitu, tingkah laku juga sama mereka juga harus dijaga, karena mengingatkan mereka juga kastanya tinggi dan kayak lebih menghargai sih adat istiadat setempat. Oke guys, itu dia sharing kita bersama Adrianto. Nah, sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya. Bye bye.